Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Waalaikumsalam. Ibu Bisa di dan slideshow ininya. rekan-rekan. Oh, mungkin dari itu aja, Mas, Google Baik, Slide-nya aja. saya ubah dulu. Oh ya. Ya, silakan dimulai. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin kembali. Selamat malam, Pak Imam dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Bijani, Pak. Di sini kami dari kelompok D bersama dua rekan saya. Yang pertama adalah Mas Yusuf, yang selanjutnya adalah ada Mas Muhammad Angga. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kami akan mencoba mempresentasikan terkait dengan leadership and change. Jadi, bagaimana kepemimpinan dan perubahan dalam suatu organisasi. Bagaimana pemimpin itu melakukan perubahan dalam suatu organisasinya. Ada beberapa outline pembahasan pada malam hari ini. Langsung ke slide selanjutnya, Mas. Oke. Di sini ada kurang lebih 5 outline yang menjadi pembahasan kita malam ini. Yang pertama adalah rational approach to organizational change. Jadi pendekatan rasional apa yang untuk perubahan dari suatu organisasi. Lalu yang kedua adalah emotional approach, pendekatan emosional, di mana di dalam pendekatan emosional ini ada dua, karismatik dan transformational. Lalu setelah mempelajari pendekatan yang ada untuk melakukan perubahan, kita mempelajari bagaimana karakter dari seorang pemimpin yang selayaknya bisa melakukan perubahan gitu dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Lalu kalau kita berbicara bagaimana pemimpinnya, tentu saja kita juga akan berbicara bagaimana karakteristik dari followersnya, idealnya itu gimana gitu antara pemimpin dan followersnya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan karakteristik situasional. Jadi karakteristik situasinya itu gimana ya? Nanti akan coba kami bedah satu persatu. Namun sebelum itu, di sini introduction-nya adalah terkait dengan seiring dengan perubahan yang banyak terjadi, tantangan global yang sering terjadi, ini menuntut suatu organisasi ini untuk terus melakukan perbaikan, terus melakukan perubahan agar bisa mencapai goals yang ditetapkan dan tidak kalah dengan apa yang menjadi perkembangan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin sedikit cerita ya terkait dengan kalau di buku itu dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu menghadapi waktu itu perang, ya, perang di Afghanistan kalau nggak salah. Nah, di sini yang coba ingin saya angkat adalah uh, pada saat kondisi saat ini, kondisi dunia ini kan sekarang udah teman-teman udah pasti juga merasakan bahwa ketidakpastian global ini sangat sangat banyak gitu ketidakpastiannya. Yang pertama itu sejak tahun 2020 kita itu mengalami pandemi ya. Pandeminya itu seluruh dunia. Terus baru-baru ini ada perang Rusia sama Ukraina. Terus kalau teman-teman mengikuti berita juga pada bulan November ini lagi rame-ramenya berita soal KTT G20. Nah, di KTT G20 itu presiden-presiden dari 20 negara ekonomi besar itu berkumpul. Mereka mencoba untuk merumuskan di mana outputnya, kalau teman-teman ngikutin berita itu ada Bali Declaration. Nah, yang menarik di sini yang ingin coba saya angkat adalah terkait dengan perang Rusia dan Ukraina, di mana sebenarnya member dari G20 ini sendiri adalah Rusia dan ada US, di mana US itu juga memihak ke Ukraina, di mana Rusia dan Ukraina ini mereka perang dan banyak efek yang terjadi ketika mereka perang, supply chain ekonomi dan banyaklah pokoknya efek-efek yang timbul karena peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini.
Nah, negara G20 itu pemimpin-pemimpinnya itu duduk bareng, mereka ngobrol gimana sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin dunia ini untuk mencapai perdamaian gitu. Di dalam Bali Declaration itu disebutkan bahwa eee, secara tertulis, si para pemimpin negara ini merumuskan bahwa mereka most members strongly condemn the war in Ukraine. Jadi mereka itu kayak langsung say no itu sebenarnya kepada perang yang terjadi di Ukraina, karena itu tuh menjatuhkan banyak sekali korban gitu. Nah, langkah-langkah yang tertulis di dalam Bali Declaration ini, G20 Bali Leaders Declaration ini yang nantinya akan merumuskan apa sih yang harus dilakukan dunia untuk mencapai perdamaian gitu. Nah, ini perubahan-perubahan apa yang diperlukan. Nah, ini yang coba kita akan bahas gitu di dalam pendekatan materi malam ini gitu. Jadi kalau kembali ke materi, kita ada beberapa hal yang tadi coba saya terangkan di outline-nya. Di sini coba kami masuk ke outline yang pertama. Yang pertama adalah pendekatan rasional untuk perubahan organisasi. Jadi kalau di buku itu dijelaskan banyak sekali penulis yang sebenarnya mencari meneliti terkait dengan apa sih pendekatan rasional untuk organisasi itu agar bisa berubah menjadi lebih baik. Banyak penulis di sini disebutkan kalau di situ ada banyak banget, ada O'Toole, Richard, McNulty, terus yang pokoknya yang paling terkenal itu di sini adalah Beers. Di mana Beers model ini menjelaskan di dalam satu rumus ya, di mana C-nya itu amount of change, banyaknya perubahan yang dihasilkan dalam suatu kelompok itu dirumuskan dalam bentuk D dikali M dikali P lebih besar dari F. Di mana masing-masing variabel ini, D-nya adalah dissatisfaction, ketidakpuasan, M-nya adalah modelnya gimana di dalam satu organisasi itu, lalu prosesnya gimana, lalu resistance, perlawanan. Proses dan perlawanannya harus lebih besar gitu. Kalau misalkan prosesnya lebih besar, nah kita masing-masing kita akan bahas satu persatu, masing-masing ini akan mempengaruhi seberapa besar perubahan yang bisa dihasilkan dari suatu pimpinan gitu, dalam melihat kondisi yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, Mas. Nah, dissatisfaction, yang pertama adalah ketidakpuasan. Kenapa ketidakpuasan ini menjadi satu variabel penting dalam merumuskan suatu perubahan dalam suatu organisasi? Karena ketidakpuasan itu merupakan ini kalau di poin pertama yang saya tulis ya, ketidakpuasan merupakan unsur penting dalam kemampuan pemimpin untuk mendorong perubahan. Jadi semakin bawahannya nggak puas, dalam pokoknya ketidakpuasan organisasi, pengikut yang relatif puas cenderung tidak berubah. Jadi kalau misalkan pegawainya itu, dia itu nyaman dengan kondisi yang ada di kantornya, dengan organisasinya, terus mereka mendapatkan apa yang mereka mau, maka mereka cenderung akan ya udah gitu, dengan posisinya yang mereka seperti itu, dia organisasinya tidak akan berubah. Sedangkan kalau misalkan banyak pegawainya yang merasa tidak puas, berarti kan artinya ada sesuatu nih, kenapa tidak puas gitu. Kalau misalkan udah ketemu kenapa tidak puasnya itu, nanti itu yang akan dicari untuk menyusun langkah-langkah perubahan gitu. Apa yang bisa dilakukan pemimpin untuk meningkatkan ketidakpuasan pengikut? Untuk meningkatkan ketidakpuasan pengikut. Jadi untuk mengecek gitu, sebenarnya dalam masa kepemimpinannya itu apa yang nggak benar gitu, nanti dicek satu-satu. Caranya gimana? Biasanya pemimpin itu melakukan survei gitu kepada pegawainya, apa yang kurang gitu. Nanti ketika udah tahu satu persatu alasannya, maka akan bisa dirumuskan suatu SOP baru misalnya untuk mencapai apa-apa yang diperlukan dalam suatu organisasi gitu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, Mas Yusuf. Nah, yang selanjutnya adalah model. Ada 4 komponen kunci untuk model atau M variabel dalam formula perubahan. Ada pemindaian lingkungan, penetapan tujuan untuk mendukung visi, dan perubahan sistem yang diperlukan. Jadi pemindaian lingkungan, yang pertama pemindaian lingkungannya itu di mana? Di internal juga, eksternal juga gitu. Jadi itu dilihat gitu. Apa yang terjadi. Sebenarnya agak sama ya sama yang sebelumnya, tapi ini lebih ngecek ke semuanya.
Jadi internal dan eksternal itu dicek dalam suatu organisasi apa yang terjadi. Jadi sebatas pemindaian gitu. Lalu yang kedua adalah mengecek apakah tujuan, roadmap yang disusun oleh suatu perusahaan itu bisa sesuai dengan visi yang ada dalam suatu perusahaan. Karena kalau misalkan itu sejalan, maka goals-nya perusahaan itu bisa tercapai, gitu. Nah, apabila tidak sesuai, apa-apa yang dikerjakan, maka harus dilakukan perubahan. Kalau misalkan, harusnya, perusahaan itu, labanya targetnya, $5.000 gitu. Terus ternyata ada suatu hal-hal yang dilakukan itu misalkan, marketingnya digedein, jualannya, promosinya digedein, ternyata kok enggak. Nah, itu kan udah melenceng dari apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, itu harus dibenerin lagi gitu. Mungkin hal seperti itu yang bisa dilakukan. Lalu yang paling penting dari variabel model ini sebenarnya ada di grafik, kalau di buku teman-teman itu figur 14.1, di mana di situ ada vision, culture, capability, system, structure. Jadi antara satu sistem dalam suatu perusahaan dengan lainnya itu harus synchronize, jadi nyambung gitu loh satu sama lain. Apa yang dirumuskan, apa yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apa yang ditujukan vision strategic goals-nya itu harus sesuai dengan, eee, yang dimiliki oleh perusahaan, capabilities-nya perusahaan. Lalu culture-nya gimana untuk mendukung goals-nya. Lalu strukturnya, span of control-nya, lalu sistemnya, masing-masing departemennya tuh harus antara satu departemen dengan departemen yang lain itu harus saling, mendukung gitu. Karena pada prinsipnya sebenarnya nggak boleh ya bersaing antara, bagian departemen accounting, bagian, HR sama sales itu saling, bersaing itu nggak boleh gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya harus sejalan di perusahaan itu, untuk mencapai, goals yang sama gitu, goals yang lebih besar dalam suatu perusahaan. Lalu, itu inti yang di model, jadi ada sinkronisasi, koordinasi, antar masing-masing unit yang ada di sini, gitu. Yang selanjutnya proses. Kalau tadi ada dissatisfaction, ada proses. Jadi komponen proses ini merupakan inisiatif perubahan yang nyata. Kalau yang tadi itu kan kayak masih mencari gitu ya, apa nih sebenarnya yang perlu dilakukan perubahan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan proses ini perubahannya itu gimana cara melakukannya gitu prosesnya. Jadi proses ini terdiri dari pengembangan dan pelaksanaan untuk, mengubah rencana. Yang tadi hanya rencana itu gimana pelaksanaannya. Rencana perubahan yang baik menguraikan urutan peristiwa, hasil utama, roadmap, pihak yang bertanggung jawab, siapa-siapa yang terlibat, matriks dan mekanisme, feedback yang disampaikan antar satu unit. Jadi prosesnya harus sejalan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu pemimpin juga harus mengantisipasi pergeseran tipe followership begitu rencana perubahan diimplementasikan. Jadi maksudnya mengantisipasi itu kan misalkan dalam suatu organisasi kita melakukan perubahan A, B, C, D, E, F, nggak semua karyawannya itu bisa sepakat dan sejalan dengan apa yang ingin, dicapai oleh perusahaan. Makanya nanti akan ada karakter dari pimpinan gimana, karakter dari si para pegawainya itu gimana agar bisa sama-sama sejalan gitu. Jadi kayak dikasih pengertian dulu lah, ini harusnya kita tuh tujuannya A, B, C, D, gitu. Selanjutnya, nah resistance, ini perlawanan. Mengapa gaya pengikut berubah sebagai hasil dari inisiatif perubahan? Salah satu alasannya adalah mungkin diperlukan beberapa waktu sebelum manfaat perubahan terwujud. Antara pemimpin, leader, followers, dan stakeholders berasumsi bahwa kinerja, produktivitas, atau layanan pelanggan akan segera meningkat setelah perolehan banyaknya dalam suatu organisasi itu mereka akan menilai bahwa kalau misalkan kita mau berubah lebih baik itu harus ada perangkat-perangkat yang mendukung gitu. Padahal sebenarnya ya tidak tidak selalu itu gitu. Nah, kalau di dalam eee figur 14.2 ini expectation performance gap, jadi eee, gap gap yang ada pada kinerja pegawai. Jadi pada awalnya ketika seorang pemimpin itu belum melakukan apa-apa, maksudnya masih belum memberikan perubahan apa-apa kayak ya udah masih as it is gitu, itu biasanya status quo ya. Lalu
inisiatifnya muncul nih, gimana kalau kita A, B, C, D. Mungkin yang bisa saya ceritakan di sini adalah karena saya di sini adalah, eee, ASN, pegawai pekerja di, pemerintahan, mungkin salah satu yang bisa menjadi contoh adalah ketika misalkan tingkat birokrasi di negara ini sangat sangat berbelit-belit gitu. Nah, khusus ASN-nya sendiri, Jokowi waktu itu pernah di sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, saya lupa, itu kayak, menyampaikan, pangkas aja itu eselon 3, eselon 4, tutup aja gitu, kalau misalkan itu malah bikin lama gitu. Nah, waktu waktu, kebijakan itu benar-benar coba untuk diterapkan, ternyata nggak semudah itu loh, gitu. Waktu sebelumnya itu kami itu ya nyaman-nyaman bukan bukan nyaman-nyaman aja ya, maksudnya ya udah ada di zona nyaman gitu dengan pekerjaan dan rutinitas yang ada. Namun setelah tiba-tiba Jokowi mengeluarkan arahan untuk di-cut aja itu eselon 3 dan eselon 4 itu bikin lama, bikin proses birokrasi di negara ini lama sehingga kita menghasilkan suatu kita tuh melayani masyarakat itu menjadi lebih lama kalau di dalam internalnya sendiri itu bulet gitu. Akhirnya cobalah di-cut itu proses eselon 3, eselon 4. Akhirnya seluruh pegawainya langsung report to eselon 2, di mana eselon 2 itu buat teman-teman yang swasta yang mungkin belum tahu, eselon 2 itu, levelnya direktur. Jadi sekarang di ASN coba dirumuskan untuk semuanya fungsional dan langsung report to direktur. Maksudnya ini untuk, unit-unit yang memang bisa ya, kalau misalkan unit-unit yang memang tidak bisa mungkin masih tetap, struktural, tapi beberapa sudah diubah menjadi fungsional. Nah, pada saat perubahan itu terjadi, yang kalau boleh cerita di tempat saya itu malah agak susah gitu ya. Maksudnya yang awalnya itu seorang staf, misalkan saya ini kan staf, terus saya harus report kepada atasan saya, nanti atasan saya itu harus report lagi ke atasannya lagi, ke kabitnya, lalu kabitnya baru report kepada direktur gitu. Nanti dari direktur, itu proses untuk ke sana itu sangat panjang. Sedangkan sebenarnya apabila kita melaksanakan yang sekarang, yang sesuai arahan Bapak Presiden itu menjadi lebih simpel. Jadi alur proses bisnis yang di dalam itu kayak, ya udah kita diminta untuk mengerjakan apabila kita memiliki kapasitas dan, untuk melakukan project tertentu atau kelompok-kelompok, project tertentu itu kita bisa langsung report to, director gitu. Jadi itu akan memangkas proses yang di internal gitu. Nah, hubungannya apa dengan, gambar yang ada di layar teman-teman itu? Jadi ketika belum ada perubahan itu masih status quo. Lalu ketika coba untuk diterapkan itu akhirnya kayak pada frustasi gitu pegawainya. Akhirnya turun kinerjanya. "Apa sih ini ribet, gitu. Banyaklah, respon yang tidak, kurang baik gitu dari pegawai-pegawainya. Akhirnya kinerjanya, terlihat turun, performanya terlihat turun karena dirasa, "Ah, ini sekarang ribet, masa," mungkin yang merasa senior dan lainnya itu merasa tidak dihargai gitu dalam bekerja. Padahal kalau misalkan kita ngomongin milenial yang sekarang itu mereka kan cenderung, ya udah kerja itu berdasarkan output, nggak usah pakai banyak, rule-rule yang nggak ini gitu ya. Jadi itu terdapat gap di situ. Nah, tapi lambat laun ketika sudah mulai terbiasa dengan sistem, model kerja yang seperti itu, maka akan terlihat bagaimana sebenarnya tujuan untuk melakukan perubahan itu terlihat loh, sebenarnya efektif loh. Kalau misalkan kita bisa membaginya berdasarkan fungsional-fungsional tertentu dengan grup-grup dengan kapasitas yang mereka miliki itu bisa terlihat loh. Jadi kinerjanya itu bisa naik. Jadi gitu. Maksud dari si Eee, gambar yang di layar teman-teman. Lalu di sini ada, di bawahnya lagi itu ada, tabel ketika bagaimana seorang pemimpin itu harus bersikap di dalam, resisten perlawanan ketika mereka itu loss of power. Loss of power itu kehilangan kekuasaan. Gimana, seorang pemimpin itu harus bersikap. Di situ disebutkan demonstrate empathy, good listening skills, and new ways to build power. Jadi dia harus mencoba mencari, gimana sih sebenarnya, yang dimau oleh para pegawainya. Seorang pemimpin itu harus mencoba mau mendengar gitu.
dan mencoba merasakan, itu kan empati ya, merasakan gimana sih sebenarnya jadi karyawannya, jadi pegawainya itu gimana kalau misalkan dia itu nyuruh A, B, C, D gitu. Dia itu mencoba gitu. Jadi untuk mengatasi, loss of power itu dia harus, engage ke followers-nya agar, eee, terciptalah power yang baru itu gitu. Lalu kalau misalkan loss of kompetensi, gimana seorang pimpinan itu harus bersikap. Jelas ya kalau misalkan mungkin banyak di tempat-tempat, eee, organisasi-organisasi saat ini kalau misalkan, kok ternyata masih banyak pimpinan-pimpinan yang background-nya itu nggak sesuai dengan jabatan atau tempat yang dia duduki sekarang. Mungkin bisa kita contoh, di perbankan mungkin, kita lihat banyak sekali orang-orang perbankan itu, background-nya itu jadi yang di daerah-daerah yang saya tahu, background-nya itu macem-macem. Kayak misalkan ada tuh teman saya jurusannya, eee, perikanan gitu ya, pertanian gitu, terus dia tiba-tiba masuk ke, dunia bank, terus, dia langsung melayani masyarakat di depan gitu. Itu kan kayak, hal-hal yang memang beda gitu antara kompetensi dan apa yang dibutuhkan dalam satu organisasi. Tapi karena kinerjanya bagus seiring bertambahnya waktu, dia menjadi lead di situ. Nah, ketika dia mencapai posisi tersebut, akan lebih baik apabila, seorang pemimpin tersebut itu mendapatkan, training, coaching, mentoring, at least terkait dengan general background apa yang di posisi dia saat ini. Ketika dia dapat, materi atau ilmu lah sedikit tentang itu, maka dalam pengambilan keputusannya nanti diharapkan akan, eee, sesuai gitu. Bukan berarti tapi kalau misalkan background-nya nggak sesuai, keputusan yang diambil tidak sesuai, bukan berarti seperti itu. Tapi dengan adanya training, mentoring, coaching, atau, apa yang dilakukan untuk menambah kompetensi itu diharapkan bisa, eee, gap yang terjadi atau loss of kompetensi di sini itu bisa terpenuhi gitu. Lalu yang ketiga adalah relationship. Relationships di sini antara leaders and followers. Help employees build new relationship before change occur or soon thereafter. Nah, jadi jadi, seorang pimpinan itu kan nggak cuma nyuruh-nyuruh aja ya. Pemimpin yang baik itu nggak gitu. Jadi dia itu harus merangkul semuanya. Jadi relationship antara pemimpin dan followers-nya itu harus baik. Jadi kalau misalkan ada loss of relationship itu gimana caranya seorang pemimpin pemimpin itu bisa approach si para pegawainya, "Ayo dong kita kan sama-sama nih sebenarnya ingin mencapai tujuan yang sama," dikasih pengertian dan dilakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa meningkatkan relationship sehingga engagement antara si followers dan si leader-nya ini bisa terjalin dengan baik. Lalu bagaimana dengan, ketika seorang pimpinan itu loss of rewards, di sini design and implement new reward system to support change initiative. Jadi kalau misalkan pegawainya itu dia sudah hafal nih kalau misalkan pimpinannya ngasih reward A, B, C, D berarti pasti dia ada maunya nih gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin karena udah hafal terus kayak udah males gitu si pegawainya, mungkin si pimpinan tuh harus mencari reward-reward apa sih lainnya yang mungkin bisa dikasih gitu kepada pegawainya agar si pegawai ini tetap menunjukkan kinerja yang optimal gitu, sehingga tujuannya bisa tercapai itu tadi. Lalu yang terakhir adalah loss of identity di mana cara untuk, mengatasinya adalah pemimpin harus, demonstrate empathy, emphasize value of new rules. Jadi gitu kalau misalkan dia kehilangan identitas. Mungkin misalnya nih, masih muda dia, terus dia udah naik jadi manajer, terus kayak karena terbiasa teman-temannya dia terbiasa untuk menjadi rekan staff mungkin, terus jadi identitas atas kepemimpinannya itu jadi hilang gitu. Jadi kayak misalkan, dia tuh kan masih staff. Nah, itu tuh kayak seorang pemimpin itu harus bisa tuh bersikap gimana sih harusnya dia kalau misalkan biar dapat, respon yang baik, di mana bahwa di dalam suatu organisasi itu posisinya adalah sebagai pimpinan, itu gimana cara dia menekankan bahwa sekarang saya di organisasi ini, udah manajer loh, tapi tanpa harus menekankan bukan dalam artian yang negatif ya, tapi yang dalam artian yang positif agar semuanya bisa berjalan dan tidak meremehkan gitu. Mungkin itu yang di resistance selanjutnya, Mas. Nah, kalau ini, dijelaskan reaction to change.
reaksi yang dimiliki oleh pegawai ketika mengalami, perubahan itu biasanya digambarkan dalam kurva, eee, tersebut. Kurvanya yang pertama misalkan, kalau dicontohkan di buku itu, PHK, soal PHK. Jadi misalkan nih saat baru-baru ini kan kita dengar ya kalau Gotoh, eee, me memotong karyawannya 1.300, terus Ruang Guru, terus ada beberapa startup-startup company yang juga mengalami kerugian sehingga mereka harus membuat keputusan, mereka harus me-layoff, para pegawainya. Pasti salah satu dari mereka itu akan, syok yang pertama. Itu fase, eee fase, respons yang dimiliki oleh, mereka ketika pertama kali tahu bahwa mereka termasuk dalam one of yang di-layoff itu tadi, syok. Yang kedua pasti nggak terima, anger, dimarah gitu kayak, eee, saya kayak nggak terima gitu. Jadi, kok bisa sih saya yang termasuk ke dalam, salah satu dari, sekian orang yang di-layoff gitu. Lalu ketika dia udah marah, fase yang berikutnya adalah rejection, kayak menolak gitu, kayak, "Nggak mungkin lah ini saya termasuk yang di-layoff, kan, selama ini saya sudah bekerja secara optimal, saya sudah melakukan yang terbaik untuk suatu perusahaan ini, tapi kenapa kok saya gitu yang termasuk ke dalam salah satunya," gitu. Lalu yang, terakhir adalah acceptance. Jadi kalau sudah mengalami 3 fase itu, biasanya perubahan perubahan terhadap, ini menjadi menerima, acceptance. Sebenarnya ini juga bisa diceritakan soal yang tadi, yang, kasus saya yang pertama tadi yang soal apa namanya, eee eselon 4, eselon 3 dihapus itu. Jadi itu kan banyak yang orang syok, kenapa gitu. Kan itu implikasinya juga salah satunya adalah ke gaji gitu. Jadi kayak marah, nggak terima gitu. Terus rejection, rejection kayak kalau misalkan kayak gini, kayak senioritasnya akan semakin berkurang gitu. Jadi kayak merasa para pimpinan-pimpinan yang dulunya sudah menjabat itu kayak merasa tidak dihormati mungkin atau dan lainnya itu di rejection. Tapi Eee, seiring kembangnya, prosesnya, seiring proses berjalan itu nanti akan ada acceptance, jadi penerimaan gitu. Jadi kayak, "Oh oke, ini memang harusnya demikian, jadi memang harus dilanjutkan seperti ini," gitu. Lalu, what should leadership practitioner do with the SARA model? Di sini ada beberapa poin, yaitu adalah recognize for reaction to change, yang tadi itu shock, anger, rejection, acceptance. Lalu pemimpin perlu leaders need to understand that individual followers can take more or less time to work. Jadi ini sebenarnya yang sudah saya ceritain tadi ya. Jadi kalau misalkan itu harusnya nih sampai fase keempat itu mulai menerima gitu. Ini disebutnya SARA model yang ada di dalam layar ini gitu. Selanjutnya, Mas. Oke, apa yang sudah saya sampaikan tadi ada beberapa komponen yang amount to change tadi D kali M kali, eee, D kali M dikali proses model P bisa dari R, resistance, itu sebenarnya dirangkum dalam ini, gambar ini, ilustrasi ini. Jadi pendekatan rasional yang mungkin terjadi itu dijelaskan dalam, eee grafik ini. Jadi antara leader, followers, dan situation, antara satu dengan lainnya itu harus saling mendukung sebenarnya. Bagaimana, visi dari, organisasinya, tujuannya, sistem yang terjadi, lalu bagaimana sikap si followersnya itu dari ketidakpuasan yang tadi, resistance, perlawanan, SARA model, dan yang lain sebagainya itu bisa tersinkronisasi dengan baik dan dapat diatasi dengan baik gitu. Situasinya yang banyak banyak situasi yang terjadi seperti krisis, mungkin kalau saat ini pandemi, jadi banyak hal atau, hal-hal, perubahan yang harus dilakukan oleh suatu, perusahaan atau suatu organisasi. Makanya, eee, salah s makanya rational, approach, pendekatan rasional yang dijelaskan itu dirangkum dalam, gambar ini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah hafal nih, udah nggak perlu hafal sih sebenarnya, udah tahu sebenarnya pendekatan rasionalnya apa, itu antara pimpinan, followers, dan situasinya, antara satu dengan yang lainnya itu harus bisa, connect atau,
sinkron gitu antar satu dengan yang lainnya. Mungkin itu pendekatan rasional yang bisa kami jelaskan di poin pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, silakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya bawakan untuk sub materi yang kedua. Kalau tadi pendekatan secara rasional, untuk yang sekarang pendekatan secara emosional. Pendekatan emosional untuk perubahan organisasi melalui kepemimpinan karismatik dan transformasional. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah perubahan organisasi ini bukan perubahan yang sifatnya atau skalanya kecil, bukan perubahan yang misalnya omsetnya 1 miliar menjadi 1 miliar lebih 100 juta, tidak seperti itu. Tapi perubahan yang dapat dilihat ketika pemimpin itu ada. Misalnya Indonesia sebelum Bung Karno menjadi pemimpin dan Indonesia setelah Bung Karno menjadi pemimpin. Nah, yang dimaksud perubahan adalah seperti itu, perubahan yang sangat kelihatan dampaknya, dan kalau sesuai yang di buku itu disebutkan sebagai perubahan yang transformasional, yang mengubah dan membawa organisasi menjadi yang sebelumnya mungkin yang kurang baik atau seperti apa, menjadi organisasi yang lebih baik, yang lebih beradaptasi dengan kondisi zaman yang ada. Nah, ini sesuai yang di buku, meskipun pendekatan rasional memberikan model langsung untuk perubahan organisasi, tampaknya banyak perubahan politik, sosial, atau organisasi berskala besar tidak melalui rumusan ini. Nah, ini dari penelitian itu memang unik ya, meskipun memang banyak pemimpin itu lahir itu melalui model-model yang sudah dipelajari, ternyata juga banyak pemimpin yang itu tidak mengikuti dari model atau pakem yang ada. Ini misalnya yang dicontohkan di buku, itu ada Rasulullah Muhammad SAW, Vladimir Lenin, kemudian Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Martin Luther King, dan lain-lain. Nah, dari beberapa tokoh yang saya sebutkan ini, memang saya tidak menyebutkan bahwa perubahan ini tuh ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Perubahan ini ya perubahan, membawa menuju ke tatanan yang baru. Apakah itu tatanan yang lebih baik atau justru mengalami kemunduran. Nah, ini memang unik karena pemimpin ini itu tidak semuanya lahir dari misalnya lahir dari keturunan raja, tidak lahir dari seluruhnya keturunan orang kaya, tapi ada juga yang dari orang pinggiran, pure dari orang pinggiran. Kemudian dengan karismanya, dia mencoba membangun ikatan dengan follower, dengan pengikutnya, dengan masyarakat sekitarnya, hingga akhirnya skala dari followernya itu bereskalasi. Yang awalnya dia cuma ketika ngomong, cuma didatangi orang satu kelurahan, hingga akhirnya ketika dia berpidato, yang datang itu bisa sampai satu negara menyaksikan pidato beliau-beliau ini. Di buku juga disebutkan meskipun para pemimpin ini berbeda dalam beberapa hal penting, satu karakteristik yang mereka semua miliki adalah karisma. Kita tentu sepakat bahwasannya Chiang Kai-shek itu pemimpin dari China dulu, itu berbeda dengan Mao Zedong. Ini sama-sama pemimpin yang terkenal di Tiongkok. Tapi kalau kita gali secara ideologi, dua pemimpin ini itu berbeda. Yang satu itu republik, yang satu ke sosialis. Tapi kedua pemimpin ini itu punya common karakteristik yang sama, yaitu karisma. Ketika pemimpin ini baru beberapa langkah untuk sampai ke mimbar pidato, itu lapangan misalnya itu sudah penuh, sudah dikangeni, sudah dirindukan oleh followernya untuk menyaksikan beliau-beliau ini tuh berbicara gitu. Sesuai yang di buku, untuk definisi dari pemimpin karismatik adalah individu yang bersemangat dan terdorong untuk dapat melukiskan visi masa depan yang meyakinkan. Melalui visi ini, pemimpin karismatik dapat menghasilkan tingkat kegembiraan yang tinggi di antara pengikut dan membangun keterikatan emosional yang kuat dengan mereka. Kombinasi dari visi yang meyakinkan, tingkat emosional yang tinggi, dan keterikatan pribadi yang kuat sering memaksa pengikut untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam menghadapi tantangan organisasi atau masyarakat.
Ketika kita mengingat sosok dari Nelson Mandela, itu beliau mempunyai visi yang besar bagi masyarakat di Afrika Selatan sana. Dan visi ini itu bukan visi yang melangit ya, tapi visi yang reachable, visi yang uh, sebelum beliau ini meninggal itu pasti tercapai, yaitu beliau ingin bahwasanya praktik apartheid yang ada di Afrika Selatan itu hapus, itu hilang dari bumi Afrika Selatan, dan setiap orang itu kedudukannya sama. Dan ini dapat dilihat dari ketika beliau berpidato itu masyarakat penuh sesak untuk menyaksikan beliau itu ngomong. Bahkan di beberapa literatur, pemimpin karismatik ini itu tidak ditunggu pidatonya itu apa, tapi masyarakat datang ke lapangan, ke sebuah gedung, itu hanya ingin melihat beliau berpidato. Karena followernya ini itu yakin ketika beliau ini udah pegang mic, udah pegang pengeras suara, apapun yang dikeluarkan itu akan uh, menciptakan keterikatan emosional. Bahwasannya Afrika Selatan ini, misalnya contohnya ya, akan bebas dari praktik apartheid, dan kulit putih dan serta kulit hitam itu akan setara di muka hukum dan di kesempatan-kesempatan lain di negara Afrika Selatan. Kemudian namun sayangnya ya, beberapa kegerakan karismatik ini itu meskipun dapat menghasilkan perubahan organisasi atau masyarakat, dampaknya itu ternyata ada dua. Yang pertama itu ada positif dan cenderung damai, misalnya gerakan Falun Gong di Tiongkok, Al Gore, kemudian gerakan pemanasan global yang diinisiasi oleh salah satunya Greenpeace dan lain-lain, itu membawa atau berlangsung secara positif dan damai. Namun ternyata ada juga sisi negatifnya. Misalnya yang masyarakat dunia ketahui itu adalah contoh, mohon maaf, itu adalah sosok dari Adolf Hitler. Adolf Hitler ini tidak diragukan lagi karismatiknya. Beliau bisa menggerakkan pengikutnya, bisa menggerakkan tentara yang dia punya, bisa menggerakkan masyarakat yang dia pimpin untuk membesarkan negara Jerman ini menjadi negara Jerman Raya. Bahkan pada waktu itu tidak hanya berusaha mengokupasi wilayah-wilayah sekitar, bahkan juga sampai mengokupasi wilayah di luar dari Eropa. Misalnya seperti Britain ya. Britain itu dulu meskipun sudah beda daratan dengan Eropa, tapi juga sempat mau diinvasi oleh Adolf Hitler ini. Dan memang dampaknya itu memang buruk. Adolf Hitler ini bahkan sebelum turun itu sudah membawa kesengsaraan di banyak masyarakat, tidak hanya di masyarakat selain Jerman, bahkan masyarakat Jerman sendiri juga tidak tidak sepenuhnya mendukung dari pemimpinnya. Selain itu, kita juga dapat melihat sosok yang sisi negatifnya ya dari pemimpin Serbia, ini Slobodan Milosevic. Kalau teman-teman ingat di tahun 80-an itu ada perang di daerah Yugoslavia di East Europe sana, itu juga sama, pemimpinnya karismatik, sayangnya dampak yang dibawa bukan dampak positif, tapi negatif. Ini juga dapat dilihat dari sosok Robert Mugabe, ini adalah diktator yang sudah puluhan tahun memimpin di negara Afrika, Zimbabwe. Nah ini memang untuk konteks perubahan organisasi yang transformasional di buku itu banyak mencontohkan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh yang pimpinannya levelnya udah tinggi, misalnya presiden, kemudian pemimpin partai atau pemimpin sebuah negara. Tapi sebenarnya perubahan ini dapat juga kita lihat di kondisi di dalam negeri atau kondisi di Indonesia itu sendiri. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 90-an, kita mengetahui bahwasannya dahulu Bank Mandiri itu tidak ada. Bank Mandiri sendiri itu baru lahir di tahun 1999, tepatnya di bulan Juli, hasil dari merger 4 bank. Itu ada Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, ke merger keempat bank yang bisa dibilang bukan bank besar, kemudian menjadi sebuah bank yang kita kenal dengan Bank Mandiri. Kemudian banyak perubahan terjadi di situ, sehingga melahirkanlah organisasi yang lebih baik dibanding sebelumnya.
Nah, ini juga dapat dikategorikan sebuah perubahan yang mentransformasikan organisasi yang dulunya entah organisasi apa menjadi organisasi yang jauh lebih baik. Selain itu, dari sisi sektor publik ya, dapat dilihat dari lahirnya BRIN. Meskipun mungkin teman-teman juga tahu bahwa lahirnya BRIN ini banyak kontroversi ya, tapi ini juga termasuk perubahan yang revolusioner atau perubahan yang transformasional, di mana dahulu sebelum adanya BRIN, peneliti itu tersebar di seluruh instansi, di seluruh organisasi di bawah pemerintahan. Namun mungkin dirasa karena kurang efektif atau kurang koordinasi kurang berjalan dengan lancar, sehingga dijadikan satu di bawah payung Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini juga salah satu contoh perubahan transformasional, meskipun karena memang perubahan ini baru terjadi, tidak bisa disebut atau belum cukup untuk disebut apakah ini baik atau buruk. Nah, kemudian berikutnya tinjauan sejarah dari kepemimpinan karismatik. Jadi sesuai di buku, sebelum tahun 1970-an, kepemimpinan karismatik ini telah dipelajari terutama oleh sejarawan, kemudian ilmuwan politik, bahkan juga sosiolog. Nah, ini salah satunya adalah Weber, sosok atau seorang sosiolog yang tertarik terutama pada bagaimana otoritas dan kekuatan agama serta ekonomi mempengaruhi masyarakat dari waktu ke waktu. Weber berpendapat bahwa masyarakat itu dapat dikategorikan ke dalam satu dari 3 jenis sistem otoritas, tradisional, legal rasional, dan karismatik. Nah, ini dapat juga disebut bahwasanya pemimpin karismatik ini itu bisa lahir dari 3 sistem otoritas. Ini mulai dari yang pertama, traditional authority system, di mana tradisi atau hukum tidak tertulis dari masyarakat mendikte siapa yang memiliki otoritas dan bagaimana otoritas ini dapat digunakan. Nah, sistem ini adalah sistem yang jadul, yang paling awal banget, di mana pengalihan wewenang dalam sistem ini didasarkan pada tradisi, seperti menyerahkan kekuasaan kepada putra sulung seorang raja setelah raja tersebut meninggal. Contoh misalnya di monarki Inggris dari tahun 1400 sampai 1600-an, atau dinasti China dari 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1700-an. Beberapa contoh modern ini dari sistem otoritas ini termasuk Arab Saudi yang masih menggunakan sistem monarki, kemudian Kuwait, Suriah, Brunei, Libya. Nah, di sini juga muncul Korea Utara ya, meskipun bukan monarki, namun yang menjadi pemimpin tertinggi itu diturunkan. Yang dulu itu kalau nggak salah Kim Il Sung, sekarang itu Kim Jong Un. Kemudian, nah ini ada fakta unik lagi, bahwasanya ternyata praktik traditional authority system ini tidak hanya terjadi di sektor negara, di sektor publik, tapi juga terjadi di perusahaan-perusahaan. Ini contohnya Ford, Marriott, Cargill, Hotel Marriott, dan lain-lain. Memang banyak rasionalisasi kenapa keputusan ini diambil, terutama di sektor swasta, karena tentu swasta ini erat kaitannya dengan trust. Akan lebih baik ketika perusahaan itu diturunkan ke anaknya, yang tentu saja sudah dibekali dengan kompetensi, dibekali dengan kuliah yang setinggi-tingginya dan ilmu sebanyak-banyaknya, daripada dalam tanda kutip dilempar ke orang lain yang rasa trust-nya ini kurang. Nah, itu untuk yang pertama, traditional authority system. Untuk yang kedua, ini legal rational authority system. Dalam sistem ini, seseorang memiliki otoritas bukan karena tradisi atau hak kesulungan, tetapi karena hukum yang mengatur posisi yang diduduki. Misalnya pejabat terpilih dan sebagian besar pemimpin di perusahaan nirlaba atau perusahaan publik diberi wewenang untuk mengambil tindakan tertentu karena posisi yang mereka duduki. Misalnya untuk di Indonesia, kita kenal dengan sosok presiden ya. Presiden itu adalah sosok yang memiliki otoritas itu karena memang undang-undang, di mana beliau tentu saja sebelum menjadi presiden memenangkan pemilu, di mana pemilu ini tentu sudah dilegalkan ya ke dalam sebuah undang-undang. Kemudian selain presiden dapat kita lihat di sistem pemerintahan negara
tetangga di Malaysia, di mana Perdana Menteri itu adalah sosok yang berkuasa di sisi sebagai kepala pemerintahan, di mana otoritasnya ini juga diperoleh bukan karena eh, Perdana Menteri itu adalah anak pertama, bukan karena keturunan, tetapi karena memang memenangkan pemilu, memenangkan pemilihan, dan hal-hal lain yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu charismatic authority system. Sesuai yang di buku, di mana orang memperoleh otoritas karena karakteristik teladan mereka. Para pemimpin karismatik dianggap memiliki kualitas atau kekuatan manusia super atau superhuman yang berasal dari ketuhanan yang membedakan mereka dari manusia biasa. Lokus otoritas dalam sistem ini terletak pada individu yang kualitasnya tidak biasa. Dan ini tidak berasal dari hak kesulungan atau hukum. Nah, ini dapat kita ambil contoh dan kita bedakan dari tadi, di mana kalau tradisional itu murni dari keturunannya, kalau charismatic authority system ini itu murni dari karismanya. Dan karisma ini itu dibangun dari nol. Misalnya ambil contoh sesuai yang di buku, itu ada pemimpin tertinggi Iran itu bukan presiden atau bukan presiden atau perdana menteri, tapi adalah sosok yang sekarang yang pertama kali dipegang itu oleh yang bernama Ayatollah Khomeini, di mana kalau kita telisik lebih jauh, beliau ini bukan sosok yang menjadi pemimpin tertinggi, itu bukan karena garis keturunan, bukan juga karena beliau ini anak pertama, tapi murni karena karismanya yang dibangun dari level bawah naik terus eskalasinya hingga karismanya ini tercium hingga seantero negerinya, khususnya ini di Iran ya. Kemudian menurut Weber, pemimpin karismatik ini itu datang dari pikiran masyarakat dan muncul sebagai pemimpin di saat krisis sosial yang hebat. Para pemimpin ini memfokuskan masyarakat baik pada masalah yang dihadapinya maupun solusi revolusioner yang diajukan oleh pemimpinnya. Jadi sistem otoritas karismatik biasanya merupakan hasil revolusi melawan sistem otoritas tradisional dan legal rasional. Nah, kemudian kita balik ke contoh dari sosok Ayatollah Khomeini ini, di mana di mana sosok ini itu menjadi pemimpin tertinggi Iran dengan sebelumnya terjadi yang namanya revolusi Iran. Kalau kita buka buku sejarah di tahun 1979 sampai 1980 itu terjadi revolusi besar-besaran di Iran, di mana sebelum tahun tersebut Iran ini dipimpin oleh seorang raja atau seorang yang didapat seseorang yang otoritasnya didapatkan dari garis keturunan. Kemudian muncullah ketidakpuasan di masyarakat, kemudian ketidakpercayaan di masyarakat, muak dengan segala outcome yang tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi misalnya, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa dan lain-lain. Kemudian pemimpin yang awalnya ini itu resmi itu mulai ditinggalkan dengan hadirnya pemimpin karismatik ini yang mampu membawa dan mampu memunculkan keterikatan emosional dengan follower-followernya, sehingga lambat laun pemimpin yang awalnya raja ini itu mulai ditinggalkan, kemudian digantikanlah dengan sosok pemimpin transformational ini melalui sebuah revolusi yang sayangnya memang berdarah ya waktu itu di Iran. Selain di Iran, itu juga dapat kita lihat sosok Hugo Chavez di Amerika Latin, tepatnya di Venezuela, di mana pemimpin karismatik ini itu cenderung lahir itu untuk menggantikan pemimpin lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan zaman, dianggap pemimpin ini itu tidak bisa membawa perbaikan, dan di saat yang bersamaan muncullah sosok pemimpin yang lebih menciptakan keterikatan emosional
kepada kepada pengikutnya, kepada masyarakat negeri tersebut. Namun sayangnya, sesuai juga dengan penelitian, tidak seperti sistem otoritas tradisional atau legal rasional, sistem otoritas karismatik cenderung berumur pendek. Pemimpin karismatik harus memproyeksikan citra kesuksesan agar para pengikut percaya bahwa mereka memiliki kualitas manusia super. Kegagalan apapun akan menyebabkan pengikut mempertanyakan kualitas ilahi dari pemimpin dan pada gilirannya mengikis otoritas pemimpin. Nah, memang sosok pemimpin karismatik ini itu sangat erat kaitannya dengan revolusi. Ketika ada revolusi, kemungkinan besar ada sosok yang tiba-tiba itu diagungkan, tiba-tiba dituhankan oleh masyarakatnya, oleh warganya. Namun ketika revolusi ini udah selesai, kemudian pemerintahnya sudah stabil, pemimpin karismatik ini itu akan diuji. Bener nggak sih pasca dari revolusi ini itu tetap bisa membawa perubahan atau cuman ya hanya sekedar berkarisma. Nah, ini sayangnya tantangan-tantangan ini tidak bisa dijawab oleh pemimpin karismatik. Sesuai yang di buku, itu justru pemimpin dengan sistem otoritas karismatik ini umurnya pendek. Alias ketika pasca revolusi dan mereka sudah tidak relevan, maka mereka akhirnya juga digantikan dengan yang pemimpin yang lebih baru, yang lebih adab dengan kondisi zaman. Nah, ini berikutnya kepemimpinan karismatik yang bergeser. Perdebatan seputar kepemimpinan karismatik berubah secara drastis dengan publikasi kepemimpinan oleh James McGregor Burns. Burns adalah seorang ilmuwan politik terkemuka yang menghabiskan karir mempelajari kepemimpinan di arena politik nasional. Dia percaya kepemimpinan itu hanya satu dari dua jenis atau satu dari dua bentuk. Yang pertama itu kepemimpinan transaksional, di mana hal ini terjadi ketika pemimpin dan pengikut berada dalam semacam hubungan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan. Pertukaran atau transaksi ini itu bisa meliputi sektor ekonomi, politik, psikologis, dan contohnya mungkin termasuk pertukaran uang untuk pekerjaan, suara untuk bantuan politik, loyalitas untuk pertimbangan, dan sebagainya. Kemudian ini sama dengan kepemimpinan karismatik yang transaksional juga cenderung bersifat sementara, karena ketika transaksi ini sudah selesai, masing-masing pihak sudah puas dengan apa yang diharapkan, itu memunculkan bahwasannya tidak ada lagi tujuan abadi yang menyatukan kedua pihak ini. Burns juga mencatat bahwa meskipun jenis kepemimpinan ini bisa sangat efektif, namun tidak menghasilkan perubahan organisasi atau masyarakat dan malah cenderung melanggengkan dan melegitimasi status quo. Memang secara sederhana, kepemimpinan transaksional ini hadir ketika pemimpin dan followernya itu cenderung setara, sehingga dari follower bisa meminta apa sih yang pemimpin bisa berikan ke follower, kemudian dari pemimpin juga akan mencoba bertransaksi dengan follower. Saya akan berikan kamu ini dengan imbalan kamu melakukan ini kepada saya. Sederhananya seperti itu. Kemudian untuk yang transformasional, ini adalah kepemimpinan yang mengubah status quo dengan menarik nilai-nilai pengikut dan tujuan mereka menjadi lebih tinggi. Pemimpin transformasional mengartikulasikan masalah dalam sistem saat ini dan memiliki visi yang meyakinkan tentang seperti apa masyarakat atau organisasi baru itu. Visi baru masyarakat ini terkait erat dengan nilai-nilai pemimpin dan juga pengikutnya, mewakili cita-cita yang sesuai dengan sistem nilai mereka. Masih menurut Burns, pemimpin transformasional mahir membingkai ulang masalah. Mereka menunjukkan bagaimana masalah atau masalah yang dihadapi pengikut dapat diselesaikan jika mereka memenuhi visi masa depan pemimpin. Para pemimpin ini mengajari para pengikut bagaimana menjadi pimpinan dengan hak mereka sendiri dan mendorong mereka untuk memainkan peran aktif dalam gerakan perubahan. Jadi memang di kepemimpinan transformasional ini itu ada satu skill yang membedakan pemimpin transformasional dengan pemimpin yang lain, yaitu skill retorik yang sangat tinggi. Bahwasanya pemimpin yang transformasional ini itu pandai bercakap, pandai berkomunikasi,
dan pandai membingkai visinya. Di sini dicontohkan bahwasannya pemimpin transformasional itu pasti akan memberikan janji kepada pengikutnya tentang apa sih perubahan yang akan didapat, organisasi yang baru itu seperti apa, apakah lebih nyaman, apakah lebih tidak beban di pikiran, apakah lebih menghasilkan pendapat yang lebih tinggi. Nah, pemimpin yang transformasional ini membingkainya itu sangat sangat bagus, sangat rapi dan dapat dicerna di benak pengikut dan akhirnya menjadikan keterikatan emosional. Kemudian ini masih terkait dengan pemimpinan karismatik dan transformasional, bahwasanya semua pemimpin transformasional itu karismatik, tetapi tidak semua pemimpin karismatik itu transformasional. Pemimpin transformasional termasuk karismatik karena mereka dapat mengartikulasikan visi masa depan yang menarik dan membentuk keterikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya. Namun, visi dan hubungan ini selaras dengan sistem nilai pengikut dan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pemimpin transformasional ini pasti mampu untuk membingkai visi yang kadang mungkin bagi bukan pengikutnya, itu visi yang bisa-bisa aja. Saya akan menjadikan organisasi ini lebih ramah terhadap wanita misalnya. Organisasi ini akan untuk jam kerja kita lebih fleksibel misalnya. Namun oleh pemimpinnya ini itu bisa dibingkai dengan bagus dan seolah-olah wow. Kemudian berikutnya, pemimpin karismatik yang tidak transformasional dapat menyampaikan visi dan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengikut, tetapi mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yaitu kebutuhan pemimpin, bukan untuk diaplikasikan secara real. Kemudian baik pemimpin karismatik maupun transformasional berjuang untuk perubahan organisasi atau masyarakat. Perbedaannya adalah apakah perubahan itu untuk kepentingan dari pemimpin atau kepentingan dari pengikut. Kemudian kepemimpinan karismatik hampir secara inheren menimbulkan konflik atas nilai atau definisi kebaikan sosial. Kontroversi juga muncul karena orang-orang yang paling banyak kehilangan dalam sistem yang ada akan paling menentang inisiatif perubahan transformasional. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwasanya perubahan yang transformasional ini pasti menimbulkan korban. Dan korban yang dampaknya paling banyak, itulah yang akan paling resisten terhadap perubahan ini. Kemudian tingkat emosional orang-orang yang menentang gerakan kepemimpinan transformasional ini seringkali sama hebat dengan orang-orang yang menerimanya. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab yang mendasari berakhirnya era dari Martin Luther King, John F. Kennedy, bahkan juga Mahatma Gandhi. Nah ini juga mungkin teman-teman juga ingat di pelajaran sejarah terdahulu, bahwasanya John F. Kennedy dan Mahatma Gandhi ini kan dibunuh, bukan meninggal normal ya, dan dibunuh ini oleh siapa? Untuk pelakunya oleh siapanya ini adalah oleh orang-orang yang menentang dari gerakan transformasionalnya. Bahwasanya yang perlu diingat ketika pemimpin transformasional ini mempunyai follower yang banyak, ternyata yang membenci atau tidak atau anti terhadap pemimpin tersebut itu juga banyak, dan tenaganya itu juga tidak bisa diremehkan, cenderung bahkan itu berimbang. Ini dibuktikan dengan meninggalnya dua tokoh hebat di masa lalu yang justru bukan karena meninggal secara alamiah, tapi meninggal karena dibunuh. Dibunuh karena kontra terhadap transformasional, kontra terhadap perubahan yang sudah dilakukan oleh masing-masing, yaitu mendiang John F. Kennedy dan mendiang Mahatma Gandhi. Kemudian apa sih karakteristik umum dari kepemimpinan karismatik dan transformasional? Nah ini sesuai grafik yang di sebelah kiri. Di sini disebutkan ya bahwasanya dari sisi leadernya ini ada yang menjadi karakteristik umum itu adalah vision, kemudian skill retorika, kemudian menciptakan citra dan juga kepercayaan dari pengikut, kemudian memiliki ciri khusus
sebagai seorang pemimpin. Nah, ini untuk detailnya akan saya jelaskan nanti. Kemudian dari sisi follower, itu seorang follower itu dapat mengidentifikasikan dirinya dengan pemimpin terkait dengan visi yang disampaikan yang secara berapi-api oleh pemimpinnya. Kemudian adanya keterikatan emosional, kemudian adanya kesukarelaan untuk mengikuti dari pemimpin, dan ada rasa diberdayakan oleh pemimpin. Sedangkan situasinya baik karismatik maupun transformasional ini cenderung hadir ketika ada krisis dan juga ketika ada task interdependence. Kemudian untuk outcome-nya itu ada social revolusi, baik sosial maupun kultural. Ini seperti yang terjadi di Iran, kemudian melahirkan pemimpin Ayatollah Khomeini, kemudian juga yang lahir di China ya, yang melahirkan Mao Zedong. Kemudian juga banyak terjadi di belahan bumi manapun yang melahirkan pemimpin-pemimpin karismatik dan transformasional. Kemudian outcome berikutnya adalah effort atau usaha yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian kepuasan dari pengikut itu juga naik, dan yang terakhir itu meningkatnya keterikatan di dalam grup. Sebelum mungkin tidak terlalu terikat, ketika pemimpin karismatik dan transformasional ini naik tahta, itu masyarakat lebih bonding di bawah satu payung, di bawah satu leader. Nah, ini seperti peradaban masa lalu terkait dengan seputar kepemimpinan karismatik, bahwasanya peneliti modern terbagi atas apakah kepemimpinan karismatik disebabkan oleh kualitas manusia super atau kualitas manusia yang dituhankan ya, seperti yang dijelaskan itu, kemudian hubungan khusus antara pemimpin dan pengikut, situasi, atau beberapa kombinasi dari faktor ini. Memang tidak ada rumus pastinya ya bagaimana pemimpin karismatik ini bisa lahir. Yang jelas memang pemimpin karismatik dan transformasional ini, khususnya karismatik, itu dianggap superhuman, manusia super yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian terlepas dari lokus kepemimpinan karismatik, penelitian yang di buku itu memberikan dukungan yang luar biasa untuk gagasan bahwasanya pemimpin transformasional itu efektif pada perubahan masyarakat atau organisasi dengan skala yang besar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika organisasi itu kecil, itu tidak bisa disebut atau tidak memungkinkan untuk terjadi perubahan yang transformasional. Karena apa? Karena dampaknya terlalu kecil. Bagaimana mungkin disebut ini sebuah revolusi ketika yang terdampak hanya satu RT, atau yang terdampak hanya sebuah perusahaan yang total karyawannya hanya 10. Tapi ketika dampaknya itu besar, misalnya itu dampaknya dari sisi karyawan itu ada 80.000, dari sisi pendapatan itu triliun, kemudian itu menyumbang misalnya 10% dari PDB sebuah negara. Nah, itu baru bisa termasuk ke dalam perubahan yang transformasional dan yang dilakukan oleh pemimpin yang transformasional juga. Kemudian berikutnya ini adalah ciri dari leader ya, ciri dari pemimpin. Yang pertama itu vision. Baik pemimpin transformasional maupun karismatik pada dasarnya berorientasi pada masa depan. Kedua pemimpin ini melibatkan membantu kelompok bergerak dengan sering atau memiliki jargon bahwasanya mereka akan mengubah organisasi tersebut from here to there. Organisasi ini awalnya ini cuman seperti ini nih, dan saya akan membawa ini menjadi lebih baik, menjadi penantang dari pemimpin market sekarang. Nah, salah satu cirinya adalah itu, bahwa pemimpin transformasional ini pasti akan berusaha menggebrak dari hati dari pengikutnya, bahwasanya organisasi ini akan bergerak nih dari satu titik ini ke titik yang sangat luar biasa. Kemudian para pemimpin karismatik ini itu dapat merasakan perbedaan mendasar antara cara sesuatu bekerja yang apa adanya
dan cara sesuatu bekerja yang seharusnya. Dia ini dapat melihat nih bahwasanya, oh keadaan organisasi seperti ini. Kemudian dia dapat menerawang ke depan organisasi itu seharusnya seperti apa. Labanya itu seharusnya berapa, kemudian berapa yang bisa dihemat, kemudian skala produksinya seperti apa. Nah, pemimpin karismatik itu dapat merasakan perbedaan tersebut, meskipun itu belum ada, belum terwujud gitu. Kemudian selain itu, pemimpin kekurangan dari tatanan saat ini dan menawarkan visi imajinatif untuk mengatasinya. Nah, ini memang pemimpin yang karismatik ini pasti memiliki juga yang namanya visi imajinatif. Biasanya perusahaan ini yang sekarang itu bukan siapa-siapa, dalam 10 tahun ke depan akan menjadi pemimpin pasar mengalahkan pemimpin pasar existing. Ini contohnya misalnya ya, dahulu mungkin teman-teman kalau lihat teh kemasan botol atau teh kemasan yang siap saji, itu pasti teringat dengan, mohon maaf ya Pak, saya sebut mereknya, itu teh botol sosro. Tapi mungkin teman-teman tidak sadari, sekarang itu pemimpin pasarnya itu bukan teh botol sosro lagi, tapi adalah teh pucuk harum. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu tidak lain dari lahirnya sosok pemimpin yang transformasional yang mampu membawa perubahan yang besar di organisasinya. Bahwasannya mereka mampu nih menantang bahwasannya ke depan kita jualan ini tidak hanya untuk laku di pasar kabupaten, di pasar kota madya, atau bahkan cuma di pasar provinsi, tapi kita akan mengalahkan sosok pemimpin pasar sekarang. Misalnya tadi yang saya contohkan terkait dengan pangsa pasar atau market share dari pada gerakan sosial. Pemimpin dapat mengembangkan visi yang menarik untuk setiap organisasi dan tingkat organisasinya. Visi ini dapat memiliki efek yang merangsang dan menyatukan pada upaya pengikut, yang akhirnya membantu mendorong penyelarasan dan perubahan organisasi yang lebih besar dan tingkat kinerja yang lebih tinggi oleh pengikut. Kemudian karakteristik yang kedua adalah rhetoric skill atau skill komunikasi. Nah, pemimpin yang transformasional dan karismatik ini itu memiliki satu skill yang membedakan dirinya dengan orang lain, yaitu skill komunikasi atau skill berbicara. Mungkin teman-teman tidak sadari ketika melihat atau mendengarkan pidato, itu kadang ada sosok yang apapun yang beliau bicarakan saya dengarkan, kadang juga apapun yang beliau bicarakan ini, mohon maaf nih, ini bicara tentang apa gitu, kayak apa yang disampaikan beliau itu kayak kurang mengena gitu. Nah, inilah yang membedakan sosok pemimpin karismatik dan pemimpin yang bukan karismatik. Bahwasanya apapun yang keluar dari atau bicara apapun yang keluar atau apapun yang diomongkan oleh pemimpin karismatik ini itu cenderung didengarkan dan bahkan sampai sekarang itu masih diingat oleh pengikutnya. Contoh misalnya mungkin kita masih ingat kata-kata dari Bung Karno ya, beri aku 10 pemuda, maka beri aku 10 orang tua dan beri aku 10 pemuda. Itu kan sebuah kata-kata yang bagaimana bisa gitu loh. Sebuah kalimat yang sudah bertahun-tahun berganti zaman itu masih diingat. Inilah luar biasanya dari sosok seorang pemimpin yang karismatik dan pemimpin yang transformasional. Nah, sesuai yang di buku, selain memiliki visi, pemimpin karismatik berbakat dalam membagikan visi mereka. Pemimpin karismatik dan transformasional memiliki keterampilan retoris yang luar biasa, yang meningkatkan tingkat emosional pengikut dan menginspirasi mereka untuk merangkul visi tersebut. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sosok Bung Karno, tentu kita ingat bahwasanya dulu Bung Karno mempunyai jargon misalnya itu Ganyang Malaysia. Ini keterikatan emosional yang ada di zaman itu, bahkan mungkin masih bisa dirasakan hingga zaman sekarang, itu luar biasa. Di mana dua kata, Ganyang dan Malaysia, itu benar-benar bisa membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan atau menggugah rasa emosi dari pengikut atau dari masyarakat Indonesia. Nah, inilah luar biasanya dari pemimpin karismatik ini ya.
Kemudian ternyata isi pidato pemimpin transformasional dan cara penyampaiannya sangat penting. Para pemimpin karismatik menggunakan metafora, analogi, cerita secara ekstensif daripada wacana rasional yang abstrak dan tidak berwarna untuk membingkai ulang masalah dan membuat poin mereka. Kalau juga teman ingat, dulu kita punya jargon ganyang Malaysia, Inggris kita linggis, itu kan mana mungkin Inggris kita linggis gitu. Kalau kita lihat secara data rasional saja, zaman dulu memang kita punya resource untuk mengalahkan Inggris, tentu pesimis gitu. Tapi oleh pemimpin yang karismatik ini, itu dapat dibingkai ulang, kemudian diceritakan dan disampaikan kepada pemimpinnya hingga menggunakan kata-kata yang sangat mengena, dan pengikut ini yakin bahwasanya mereka ini dapat melakukan yang namanya mengganjal Malaysia, kemudian melinggis Inggris itu sendiri, dan lain-lain. Seringkali penyampaian pidato bahkan lebih penting daripada konten itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kadang penyampaian pidato itu justru yang ditunggu daripada konten itu sendiri. Bahkan kalau kita sekarang, kita lihat dulu, judul webinarnya ini apa. Kalau pemimpin karismatik ini enggak, Bung Karno mau hadir di lapangan Banteng misalnya, semua pengikutnya itu akan datang. Padahal itu belum ditentukan Bung Karno ini mau ngomong terkait dengan apa. Nah, inilah luar biasanya dari sosok pemimpin karismatik. Dan ini ada salah satu contoh yang mungkin agak buruk ya. Adolf Hitler itu menguasai teknik penyampaian dengan sangat baik, sehingga pidatonya dapat memiliki kekuatan menghipnotis bahkan kepada orang yang tidak mengerti bahasa Jerman. Nah, ini juga unik. Kalau teman-teman riset kecil-kecilan, Adolf Hitler ini sendiri bahkan bukan orang Jerman. Tapi bagaimana bisa dia menggerakkan orang-orang Jerman yang pangkatnya tinggi, yang levelnya itu udah tinggi, untuk melakukan sebuah gerakan namanya Lebensraum, gerakan Jerman Raya, mengokupasi wilayah-wilayah sekitar dan menjadikan Jerman ini raksasa dunia. Ini kan sebuah skill yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu image and trust building, di mana pemimpin karismatik itu pasti mencoba untuk menimbulkan kepercayaan dari pengikut kepada dirinya. Selain itu, pemimpin yang transaksional dan karismatik ini itu pasti punya citra yang sangat dia jaga, citra yang tidak pernah luntur meskipun zaman sudah berubah. Ini seperti yang di buku, pemimpin transformasional membangun kepercayaan dalam kepemimpinan mereka dan pencapaian tujuan mereka melalui citra kepercayaan diri yang tampaknya tidak tergoyahkan. Kekuatan keyakinan moral, teladan pribadi, pengorbanan diri, dan taktik atau perilaku yang tidak konvensional. Pemimpin transformasional dianggap memiliki wawasan dan kemampuan yang tidak biasa dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan visi dan nilai mereka. Kemudian selain itu, pemimpin transformasional membangun kepercayaan dengan menunjukkan komitmen terhadap kebutuhan pengikutnya di atas kepentingan diri sendiri. Beberapa pemimpin karismatik sangat peduli dengan citra mereka sehingga mereka tidak lebih dari memuji pencapaian orang lain atau melebih-lebihkan keahlian mereka. Nah, ini memang untuk pemimpin transformasional itu sendiri, itu membangun kepercayaan dengan menunjukkan komitmen bahwa mereka akan berfokus, akan mencoba mencapai dari visi yang sudah ditanamkan di awal. Bahwasanya bisa kok kita ini menjadi perusahaan yang market leader meskipun sekarang kita ecek-ecek misalnya seperti itu. Dan ini seiring waktu, pemimpin ini akan memegang terus komitmennya hingga cita-cita dan visi tersebut tercapai. Itu untuk yang ketiga, terkait dengan bahwasanya pemimpin transformasional dan karismatik ini itu aware terkait dengan image dan juga trust building. Kemudian yang keempat, jadi yang terakhir dari saya, bahwasanya pemimpin itu mempunyai namanya personalized leadership atau ciri-ciri khusus yang tertentu. Kalau di era sekarang, kita mengenal pemimpin itu yang rakyat, kemudian pemimpin itu yang berani turun ke bawah gitu. Pemimpin yang dekat dengan masyarakat, atau pemimpin itu adalah
dekat dengan kaum marginal atau mungkin yang identik dengan wong cilik gitu misalnya di bahasa Jawa kan, maaf. Kemudian menurut yang di buku, salah satu aspek terpenting dari kepemimpinan karismatik dan transformasional adalah sifat pribadi dari kekuatan pemimpin. Para pemimpin ini memiliki ikatan pribadi yang kuat dengan para pengikutnya, bahkan ketika pemimpin tersebut menempati peran formal organisasi. Gaya pemimpin yang dipersonalisasi inilah yang tampaknya bertanggung jawab atas perasaan pemberdayaan yang menonjol di antara pengikut pemimpin karismatik atau transformasional. Nah, di sini ketika citra itu sudah tertanam, image itu sudah tertanam di pengikut, maka pengikut ini akan selama pemimpin ini tuh masih memimpin, bahkan ketika sudah lengser, itu masih tertanam tuh. Bahwa pemimpin ini itu pemimpin yang sangat kuat, pemimpin yang tidak goyah, pemimpin yang sangat bisa menyatukan berbagai suku dan bangsa, itu masih tertanam di benak dari pengikutnya. Selain itu, sesuai yang di buku, pemimpin karismatik tampak lebih bahir dalam mengambil isyarat sosial dan cenderung ekspresif secara emosional, terutama melalui saluran nonverbal seperti kontak mata, postur tubuh, gerakan, gerak tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah. Nah, ini dapat teman-teman lihat ketika menyaksikan ulang pidato dari Bung Karno atau pidato dari Bung Tomo, itu kan sangat ekspresif sekali, postur tubuh sangat tegak, dan gerakan-gerakannya itu sangat mengisyaratkan terkait bahwa perubahan ini akan terjadi, bahwa kita akan menuju era masyarakat emas, masyarakat Indonesia emas seperti itu, dan lain-lain. Kemudian pemimpin transformasional juga memberdayakan pengikut dengan memberi mereka tugas yang mengarah pada kepercayaan diri yang tinggi dan menciptakan lingkungan dengan harapan yang tinggi dan energi yang positif. Nah, ini mungkin ciri yang unik ya, bahwasanya pemimpinan transformasional ini itu selain juga visinya itu tinggi, tetapi mereka ini juga mendetailkan visi tersebut ke bawah-bawahannya. Bahwasanya mereka ini juga jago dalam menata bahwa kamu ini kerjanya apa, yang di sana kerjanya apa, atau jago dalam hal pendistribusian dari tugasnya. Sehingga visi yang digembar-gemborkan oleh pemimpin tersebut akan tercapai di kemudian hari. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan karakteristik leaders ke arah pengikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Andi. Ya, pemaparan yang sangat luar biasa ya dari rekan-rekan saya, dari Mbak Jani sama Mas Yusuf ya. Sudah sangat komprehensif sekali tadi. Nah, untuk bagian saya mungkin kita akan lebih singkat ya, karena untuk memberikan ruang bagi teman-teman nanti mungkin mau sharing ataupun diskusi terkait dengan materi yang kita paparkan pada kesempatan malam hari ini. Nah, pertama saya akan membicarakan terkait dengan karakteristik pengikut ya. Nah, di sini karisma menjadi suatu hal yang fundamental ya, ketika memang karisma dilihat tidak hanya dari mata tapi dari hati yang melihatnya. Dalam hal ini adalah pengikut. Reaksi emosional yang sangat kuat terhadap kepercayaan pada beberapa pemimpin oleh beberapa pengikut berdasarkan dari karismatik yang dipancarkan lah istilahnya dari seorang pemimpin, menjadi suatu hal yang mempengaruhi bagaimana pengikut melihat pemimpinnya. Hal pertama yang dilihat adalah terkait dengan identification with the leader and the vision. Nah, dalam hal ini termasuk kasih sayang yang kuat ya dari pemimpin dan kesamaan keyakinan pengikut dengan pemimpinnya. Pengikut melihat bahwa adanya sisi afektif yang diberikan oleh pemimpin disertai dengan kesamaan keyakinan. Jadi dari situ pengikut bisa melihat bahwa pemimpin adalah sosok yang memang benar-benar bisa membawa organisasi menjadi lebih baik. Yang kedua terkait dengan heightened emotional level. Nah, pemimpin ini mampu menggerakkan perasaan pengikut dan menghasilkan tingkat usaha dan kinerja yang meningkat. Dalam hal ini, dengan adanya pengaruh dari pemimpin dan bagaimana dia bisa melihat pesawannya mungkin person by person secara efektif, dia bisa menghasilkan performance yang lebih baik ya dari para pengikut-pengikutnya, sehingga organisasi juga menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga ada yang kita sebut sebagai willing subordination to leader. Nah, subordinasi sukarela
kepada pemimpin melibatkan rasa hormat mereka terhadap otoritasnya. Di sini kemauan dari pengikut ketika dia merasa pemimpin ini merupakan sosok yang tepat untuk memimpin suatu organisasi yang dia menjadi anggotanya, itu membawa dia untuk melibatkan rasa respect yang baik ya kepada pemimpinnya. Dari situ berujung pada kemauan ya atau perasaan yang memang membawa mereka untuk ikut kepada pemimpin itu. Kita sebut sebagai feelings of empowerment ya. Di sini perasaan itu diberdayakan bila digabungkan dengan faktor-faktor lainnya, yaitu 3 faktor sebelumnya dapat menghasilkan peningkatan kinerja organisasi atau kelompok atau tim atau perubahan sosial yang signifikan. Jadi dilihat dari sini berujung pada peningkatan kinerja atau performance dan juga adanya kemauan untuk melakukan perubahan ya secara signifikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah pengikut dalam hal ini tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin memimpin organisasinya. Nah, terkait dengan hal itu kita bisa melihat dari hasil research Jaeger, dia mengklasifikasi terkait dengan response followers untuk berubah ya. Dilihat dari bagaimana respons dari followers itu ketika adanya perubahan. Yang pertama atau yang paling bawah sebenarnya itu ada malicious compliance. Jadi di sini timbul ketika pengikut ini either dia mengabaikan atau justru memang pengen merusak atau secara aktif ingin mensabotase adanya perubahan yang sedang diinisiasi oleh organisasi ataupun pemimpin ya. Dia bisa pasif dan dia juga bisa melakukan aksi-aksi secara aktif ya, sehingga perubahan itu sulit untuk berjalan secara efektif. Yang kedua terkait dengan compliance. Compliance itu ketika pengikut itu tidak langsung menyetujui ataupun tunduk kepada policies ataupun prosedur yang menyertai suatu perubahan ya. Lalu kemudian yang ketiga itu cooperation. Nah, di sini udah mulai nih kemauan untuk engage, kemauan untuk masuk ke dalam suatu perubahan secara internalisasi dari pengikut itu sudah mulai ada. Dan yang terakhir dan tingkatan yang paling atas itu adalah adanya suatu komitmen. Jadi dalam hal ini pengikut mengikuti adanya suatu perubahan atas kemauannya dia sendiri, dan bahkan dia juga seringkali melakukan suatu hal yang memang berada tingkatannya di atas penerimaan perubahan tersebut. Dia secara aktif mendukung adanya suatu perubahan sehingga perubahan itu bisa dirasakan secara efektif di organisasi. Seperti itu. Next. Nah, dari situ kita beranjak ke karakteristik situasional. Nah, karakteristik situasional ini bisa disebut juga sebagai faktor situasional ya. Nah, faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah seorang pemimpin dapat dianggap sebagai sosok yang karismatik atau tidak. Nah, individu yang memiliki kualitas pemimpin karismatik ini dianggap sebagai karismatik yang dapat menghadapi jenis situasi tertentu ya. Karena situasi memainkan peran penting dalam atribusi karisma yang akan berguna untuk meninjau faktor situasional ini, apakah dia dapat mempengaruhi kepemimpinan karismatik dari suatu pemimpin atau tidak. Hal pertama yang mungkin dapat kita identifikasi dalam hal ini adalah terkait dengan terjadinya krisis. Ketika terjadinya krisis, sosok pemimpin karismatik itu menjadi suatu hal yang krusial. Kenapa? Karena pengikut dalam hal ini yang puas dengan status quo relatif tidak mungkin merasakan kebutuhan akan pemimpin karismatik. Jadi kalau misalnya
situasinya gitu-gitu aja ya, sosok pemimpin karismatik itu justru sangat tidak terlihat gitu. Karena memang ya tidak ada campur tangan dari sosok karismatik yang memang dibutuhkan pada waktu saat krisis ya. Yang kedua adalah terkait dengan social network. Nah, atribusi karisma akan menyebar lebih cepat dalam organisasi yang memiliki jejaring sosial yang mapan. Ya, ketika seseorang pemimpin juga mempunyai social network yang bagus, pengikut juga bisa merasakan atribusi karismatik dari seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia juga mendengar hal-hal yang memang dianggap positif ya dari orang lain, surroundings the leader gitu. Jadi tidak hanya dia melihat, tidak hanya dia juga merasakan dengan hatinya, tetapi juga dia mendengar bagaimana pemimpinnya dapat memimpin sebelum dari organisasi dia atau kelompok kerja dia. Nah, yang ketiga terkait dengan outsourcing and downsizing. Nah, di sini memang ketika organisasi melakukan perampingan itu menghancurkan kontak implisit antara majikan dan karyawan. Artinya adalah sebenarnya ini adalah turunan dari krisis ya. Ketika outsourcing itu ada krisis yang dirasakan oleh para pengikutnya. Mungkin bisa kita lihat bagaimana pemimpin bisa memberikan pandangannya dia terkait dengan downsizing ataupun pandangannya dia terkait dengan outsourcing. Karena ketika kebijakan terkait dengan outsourcing dan downsizing ini dilakukan, pastinya ada gejolak horizontal nih dari pengikut-pengikutnya. Misalnya terkait dengan penentuan siapa yang seharusnya di layoff misalnya, begitu. Dan sosok pemimpin karismatik sangat dirasakan ketika dia dapat memberikan atau mengkomunikasikan bagaimana perspektif perusahaan, alasan-alasan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan outsourcing dan downsizing ini. Dan yang keempat adalah waktu atau time. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kepemimpinan karismatik, itu tidak bisa langsung terbentuk dalam satu malam. Jadi itu adalah suatu akumulasi dari hal-hal yang memang dapat dilihat, dapat dirasakan, atau bahkan dapat didengar oleh pengikutnya. Sehingga atribusi karismatik itu bisa dirasakan ya, secara langsung oleh pengikut-pengikutnya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah beberapa poin terkait dengan kesimpulan bagaimana pemikiran terkait karakteristik kepemimpinan karismatik dan transformasional ya. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 yang memang menurut kami cukup penting untuk kita bahas ya. Yang pertama adalah terkait dengan pemahamannya. Pemahaman terkait dengan kepemimpinan karismatik ini sebenarnya dapat dipahami ketika mempertimbangkan faktor pemimpin dan faktor situasional yang mempengaruhi proses atribusi. Tadi kita bisa lihat bahwa bagaimana faktor pemimpin punya peranan penting, lalu kemudian perspektif yang digunakan oleh pengikut juga bisa mempengaruhi apakah dan menentukan apakah seorang pemimpin itu punya atribusi karismatik atau tidak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi sehingga kepemimpinan karismatik ini bisa terlihat gitu. Dan yang kedua terkait dengan karisma itu sendiri. Tidak mungkin semua karakteristik kepemimpinan karismatik ada sebelum karisma dikaitkan dengan seorang pemimpin. Jadi bisa dilihat bahwa ketika seseorang dikatakan sebagai punya atribusi kepemimpinan karismatik, tanpa adanya karisma dari pemimpin yang bersangkutan, maka atribusi itu tidak akan dapat dirasakan oleh pengikut-pengikutnya, atau bahkan outside this group ya, itu tidak bisa dilihat seperti itu. Yang ketiga terkait dengan lokasi. Nah, untuk kepemimpinan karismatik ini bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di lingkungan kerja, tidak hanya di lingkungan misalnya teman-teman ada yang di PNS gitu kan. Tidak hanya di lingkungan yang memang sifatnya lebih bersifat horizontal ya, kayak misalnya patembayan ataupun paguyuban. Tapi di semua tempat itu bisa dilihat sepanjang memang kita bisa merasakan atribusi karismatik yang tadi sudah dijelaskan.
Yang keempat terkait dengan asumsi. Kita terkadang memandang individu tertentu sebagai karismatik berdasarkan manipulasi dan hype media ya. Jadi atribusi karismatik ini bisa kita lihat ketika memang orang-orang di sekeliling kita atau media-media yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu merujuk seseorang memiliki atribusi karismatik itu. Jadi ketika kita melihat suatu hal yang sama, maka di dalam pemikiran kita mengatakan bahwa si A memang mempunyai atribusi karismatik. Padahal secara nyatanya kita mungkin tidak bisa merasakan itu secara langsung. Biasanya asumsi-asumsi ini terjadi ketika memang kita mencoba untuk melihat sosok-sosok pemimpin yang memang secara luas dikenal ya. Padahal kita sendiri juga tidak mengenal secara langsung. Nah, dari 4 hal yang tadi saya sebutkan dan coba saya jelaskan, di sini sebenarnya ada dampak terkait dengan leadership practitioner, praktisi yang menggunakan pendekatan emosional untuk mendorong perubahan organisasi perlu berhati-hati, ulet, dan sabar. Kenapa? Karena ketika kita berbicara terkait dengan kepemimpinan karismatik, itu tidak dapat dibentuk dalam jangka waktu yang cepat, gitu. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa sekeliling kita seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga atribusi karismatik itu bisa dirasakan pengikut itu seperti apa. Jadi praktisi kepemimpinan memang ketika dia mau menggunakan pendekatan emosional ini harus benar-benar berhati-hati. Dia juga harus ulet dalam menunjukkan atribusi itu secara berkelanjutan dalam pekerjaan sehari-hari dan juga harus sabar. Seperti itu. Next. Nah, ini terkait dengan teori kepemimpinan transformasional dan transaksional yang memang sering kali kita dengar dari Bas ya. Teori ini adalah Bas meyakini bahwa pemimpin transformasional itu memiliki karakteristik pemimpin yang dijelaskan sebelumnya, yang tadi sempat dijelaskan, dan menggunakan persepsi untuk reaksi bawahan untuk menentukan apakah seorang pemimpin bersifat transformasional. Jadi di sini asumsi ataupun keyakinan ataupun perspektif dari pengikut benar-benar punya peranan sentral ya ketika menentukan apakah seorang pemimpin ini memang transformasional atau tidak. Seperti itu. Nah, dari situ untuk mengukur bagaimana si pengikut ini menilai pemimpinnya itu biasanya menggunakan MLK ya, Questionnaire Kepemimpinan Multifaktor. Nah, untuk questionnaire ini menilai sejauh mana para pemimpin dapat menunjukkan kepemimpinan transformasional atau transaksional dan sejauh mana para pengikut merasa puas dengan pemimpin mereka dan percaya bahwa pemimpin mereka telah efektif memimpin organisasi. Nah, itu mungkin teman-teman yang memang menggunakan variabel ini, variabel kepemimpinan transformasional dan transaksional ini mungkin cukup familiar ya untuk menggunakan alat ukur questionnaire MLK ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, yang memang dilihat dari penggunaan questionnaire ini. Dia menjelaskan bahwa salah satu hasilnya adalah mengingat apa yang kita ketahui terkait dengan perbedaan individu dan pelatihan keterampilan kepemimpinan, nampaknya kepribadian seorang pemimpin juga akan memainkan peran utama dalam menentukan apakah dia akan mendapat manfaat dari pelatihan yang memang dinilai dari questionnaire tersebut. Nah, di sini memang menceritakan terkait dengan bagaimana MLK ini menilai pelatihan-pelatihan mana yang memang bermanfaat bagi para pengikut. Dan kita melihat dari perspektif pengikut ketika mendapatkan pelatihan tersebut, apakah dia menilai bahwa pelatihan yang diterimanya itu bermanfaat atau tidak. Nah, ini adalah yang terakhir adalah terkait dengan pemikiran-pemikiran yang memang dianggap relevan ya terkait dengan kepemimpinan transformasi pada saat ini. Jadi dikatakan bahwa pendekatan kepemimpinan ini lebih mencerminkan perilaku kepemimpinan yang diinginkan secara sosial
daripada berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh pemimpin. Jadi dia nggak melihat bahwa pemimpin ini harus punya kapabilitas A, B, C, tetapi secara sosial apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pengikut untuk sosok pemimpin di dalam organisasinya itu. Ya, jadi dilihat dari hal ini memang pemikiran ini sangat relevan ya kalau misalnya teman-teman berada di high pace environment yang sangat menuntut teman-teman untuk bekerja lebih dan lebih, kayaknya ini sangat cocok gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang cocok melihat bahwa ya kalau misalnya kerjanya lebih lalu kemudian mendapatkan pendapatan yang lebih atau misalnya mendapatkan keuntungan yang lainnya yang lebih, nah ini mungkin kurang sesuai seperti itu. Next, sudah ya, terakhir ya. Oke, pas 15 menit dari saya dan mungkin itu pemaparan dari kita Pak Imam dan rekan-rekan semuanya. Kami harap dari pemaparan kita tadi bisa coba membuka diskusi yang hangat di sisa waktu kita malam ini. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Oke, Silakan terima teman-teman kasih. kalau misalnya ada pertanyaan. Terima kasih kelompok D. Berikutnya seperti biasa kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan raise hand. Sudah ada 2. Mungkin ditampung dulu kelompok D, tolong dicatat pertanyaannya. Tadi siapa yang pertama? Mela, silakan Mela. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih teman-teman presenter. Saya ingin bertanya tadi tentang pemimpin karismatik dan transformasional yang disampaikan oleh Mas Yusuf. Kalau kita lihat dari tragedi-tragedi yang muncul ya dari beberapa negara yang pemimpinnya dinilai karismatik oleh banyak pengikutnya gitu. Di sini kalau saya lihat atau mungkin munculnya pemimpin karismatik ini itu bisa menimbulkan efek samping seperti fanatisme gitu ya oleh para pengikutnya. Dan ini kalau dibiarkan itu dalam jangka panjang yang ditakutkan tuh bisa timbul perpecahan seperti mungkin yang sempat terjadi di beberapa negara, perpecahan yang ada di masyarakatnya gitu. Menurut kelompok presenter sendiri, apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemimpinnya untuk mencegah munculnya fanatisme ini atau mungkin menghentikan dampak buruknya? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mela. Itu lagi tadi dari siapa yang bertanya? Tadi sudah ada raise hand. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin Iya, izin bertanya Pak. ya silakan Tapi ini nggak apa-apa Pak. Kelompoknya tadi kayak udah Pak. Nggak apa-apa. Baik, selamat malam Pak Iman. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas presentasinya. Di sini saya mau tanya mengenai pemimpin transaksional dan transformasional. Nah ini menurut kelompok kalian dengan sistem politik di Indonesia yang sekarang, yaitu pemilu untuk pemilihan presiden selama 5 tahunan ya, apakah bisa memunculkan seorang pemimpin yang transformasional? Ataukah dengan sistem pemilu saat ini tuh hanya bisa memunculkan pemimpin yang transaksional? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pritama ya. Ini satu lagi kita tampung sebelum kita buka breakout session untuk supaya dia bisa berdiskusi. Ada lagi satu lagi pertanyaan. Oke, kalau gitu saya buka breakout room-nya ya. Silahkan kelompok di berdiskusi. Kelompok lain juga silahkan bergabung ke breakout room masing-masing.
Oke, selamat datang kembali di main room semuanya. Kelompok D sudah siap menjawab pertanyaan. Mungkin saya persilahkan dijawab pertanyaan dari Mela dan Aprita. Baik, baik, terima kasih Pak untuk kesempatan menjawabnya. Mungkin saya mengawali jawabannya, bahwasanya apakah kita dapat mencegah dampak buruk dari fanatisme yang menyebabkan perpecahan. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, itu tidak bisa. Bahwasanya sesuai yang di buku, pemimpin karismatik itu sepaket dengan pengikut yang juga fanatik. Nah, sayangnya memang kita tidak bisa memastikan apakah pemimpin karismatik ini akan selalu menjadi pemimpin yang baik dan juga pengikutnya menjadi pengikut yang baik. Dan memang dalam praktiknya akan memunculkan juga pemimpin karismatik tapi buruk. Pengikutnya juga sama, fanatik tapi fanatik buruk. Nah, kalau kita balikin ke konteks Indonesia, bagaimana supaya beliau-beliau ini yang pemimpin karismatik tapi buruk itu tidak sampai ke level top pemerintahan. Ini juga sebenarnya susah ya. Kalau mau jawaban sederhananya sih itu mungkin tugas intelijen ya supaya pemimpin ini nggak bisa naik ke nasional. Cuman soalnya menurut saya pribadi karena jabatan politis, misalnya menteri, kemudian presiden, kemudian kita tarik bawah itu ada gubernur, wali kota, bahkan kepala daerah, itu kan jabatan politis. Jabatan politis itu setahu saya sampai sekarang itu mantan narapidana aja itu bisa gitu. Ini beda dengan di pemerintahan ya. Pemerintahan aja saya pernah dengar ada pejabat yang terlewat mengirimkan LHKPN itu karirnya udah tercoreng. Dan ini memang agak ironis ya, birokrasi yang dampaknya mungkin cuma di internal atau dampaknya tidak sebesar jabatan politis, tetapi jabatan politis ini lebih longgar gitu. Cuman ya kalau misalnya kita bikin sistem untuk mencegah itu juga nantinya akan tidak adil gitu karena membatasi setiap orang untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Nah, untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Oke, mungkin ada bertambahkan jawaban tentang pertanyaan Mela. Pak Imam ingin mencoba menambahkan pertanyaan Silakan. Mela tadi. Menarik sebenarnya pertanyaannya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mas Yu. Sebenarnya pemimpin karismatik dan pendukung fanatis itu dia munculnya itu bisa bersamaan ya, karena dengan adanya pemimpin yang karismatik itu maka biasanya akan terbentuk kumpulan-kumpulan yang memang kayak ngefans banget gitu. Terus akhirnya fans yang berlebihan ini itu arahnya jadi kayak bikin perpecahan gitu kan, yang ditanyain Mbak Mela apakah sebenarnya bisa nih dicegah, gimana caranya gitu. Sebagai contoh nih, kalau misalkan teman-teman ngikutin berita kemarin pas ada berita yang pas KTT G20, ibu negara kita foto dengan istri dari Presiden Korea Selatan, itu kan ada sempat muncul Twitter yang menyebutkan Bi tolong buatin minum dulu ya, baik nyonya gitu. Jadi seolah-olah Twitter itu menggambarkan bahwa si ibu negara kita ini adalah pesan seperti lebih rendah gitu dari pasangan Presiden Korea Selatan gitu. Nah, akibat dari Twitter ini muncullah banyak respon yang sangat banyak lah dari netizen, dari masyarakat, sampai juga mencuri perhatian si anak dari Bapak Presiden gitu. Jadi di situ sampai direspon dengan official account, maksudnya gimana gitu. Nah, akhirnya rame kan itu beritanya. Akhirnya nggak lama setelah itu muncullah laporan bahwa si yang nge-tweet berita ini tuh dilaporkan. Nah, ternyata setelah ditelusuri yang melaporkan itu sebenarnya bukan pihak-pihak istana gitu, bukan keluarga istana gitu, tapi yang melaporkan adalah para pendukung fanatis. Pendukung fanatis ini yang melaporkan kejadian itu. Nah, kita perlu melihat nih sebenarnya sejauh mana gitu, maksudnya hasil laporan itu nantinya ditindaklanjuti. Kalau misalkan hasil laporan, kalau misalkan si pendukung fanatis ini
sedikit apa yang dia nggak suka dia langsung laporkan gitu kan memang akan menimbulkan perpecahan ya. Tapi kembali lagi bagaimana seorang pemimpin membuat kebijakan sejauh mana suatu kasus itu bisa ditindaklanjuti. Mungkin akan kembali ke sikap dari leadernya sendiri itu bagaimana menyikapi setiap kejadian-kejadian itu. Oke, Mungkin itu salah satu contohnya Pak untuk kejadian oke. fanatis. Terima kasih kelompok D ya. Memang betul bahwa gaya kepemimpinan yang karismatik itu dekat dengan fanatisme pengikut. Kenapa? Karena salah satu ciri gaya kepemimpinan karismatik adalah emotional appeal. Jadi dia eh, apa ya menggugah emosi dari followersnya, bukan rational appeal. Jadi ketika pemimpin karismatik mempengaruhi followersnya, yang jalan itu bukan rasional tapi emosional, sehingga sangat mudah ya untuk menciptakan orang-orang yang fanatik, orang-orang yang mungkin ekstrim. Kenapa? Karena seringkali karisma ini diperoleh dengan mempertentangkan atau mengadu domba lah ya antar beberapa kelompok. Jadi Hitler ya, dia bisa mendapatkan karisma yang sebagian besar pasti dengan mengkambing hitamkan sekelompok minoritas gitu, sehingga dengan mendemonisasi ya kelompok minoritas itu dia memperoleh karisma yang besar dari pengikutnya yang mayoritas. Dan itu banyak terjadi juga. Bagaimana karisma Donald Trump misalnya ya, Donald Trump itu mendapatkan karisma karena Donald Trump menggunakan emotional appeal, ketakutan warga kulit putih digantikan oleh orang-orang minoritas kulit hitam, kemudian Meksiko dan seterusnya. Itu memang karismatik dan fanatisme itu 11-12 sangat dekat. Nah, bagaimana cara mencegah dampak buruknya atau dampak artinya gini, kita nggak bisa mencegah pemimpin untuk memiliki karisma ya, tapi bagaimana caranya agar dampak fanatisme ini bisa diminimalisir? Ada dua ya. Mungkin ada banyak ya, tapi di antaranya ada dua. Yang pertama adalah pendidikan. Artinya gimana kita membuat masyarakat Indonesia itu nggak gampang termakan sama retorika emosional gitu ya. Artinya kalau orang memiliki, ya tadi memang pengikut dari pemimpin yang karismatik yang mudah termakan emosi itu biasanya masyarakat yang berpendidikan rendah gitu. Ya mohon maaf, tapi itu kenyataannya gitu, orang-orang yang tidak memiliki eh, apa pengetahuan luas ya, pendidikan tinggi ya, pengetahuan dan pendidikan itu kan 11-12, tapi itu mudah untuk dihasut dengan emotional appeal. Jadi pendidikan itu salah satu solusi untuk mengurangi fanatisme. Dan yang kedua adalah sistem check and balance. Sebenarnya di pemerintahan kita di Indonesia dan di banyak pemerintahan negara itu sudah ada mekanisme check and balance. Walaupun kita di mekanisme check and balance ini tidak sempurna, bisa diakali gitu. Jadi peraturan manusia nggak ada yang sempurna, pasti bisa diakali oleh pemimpin yang menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi terutama yang menghalalkan segala cara dan karismatik, maka bisa saja dia mungkin menghasut. Tapi kita lihat di Amerika Serikat ketika Donald Trump kalah pemilu, dia berusaha menghasut, berusaha membuat kerusuhan ya, dengan kerusuhan. Bahkan sempat masuk ke gedung DPR-nya kalau salah kan. Tapi akhirnya karena mekanisme check and balance itu berjalan, bahkan pendukung-pendukung Donald Trump sendiri nggak bersedia mengorbankan sistem demokrasi ya untuk menyenangkan pemimpinnya, sehingga akhirnya tetap pergantian pemimpin berjalan karena ada mekanisme check and balance, dan itu yang seharusnya kita jaga mekanisme check and balance di negara kita. Artinya kita demokrasi yang cerdas ya, kita menghargai perbedaan pendapat, tidak fanatik dan tidak menghalalkan segala cara dengan merusak mekanisme check and balance dari institusi negara kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, mungkin dijawab yang kedua, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Imam. Saya akan coba menjawab pertanyaannya Mas Apri ya. Mas Apri Tama terkait dengan transaksional dan transformational karakteristik ya. Kalau misalnya pemilu ini bisa memunculkan dua karakteristik tersebut nggak sih? Ini saya mau konfirmasi dulu nih. Dalam satu sosok atau
sosok yang berbeda nih, Mas Afri. Halo, ya pasti sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda, oke. Kalau misalnya sosok yang berbeda, mungkin memang atribusi dari konsep kepemimpinan ini memang ada yang dapat ditemukan di sosok A misalnya, dan ada juga yang dapat ditemukan di sosok B. Sebenarnya pertanyaannya kenapa menghilang ya? Sebenarnya untuk menilai itu ya tadi kita bisa lihat bahwa bagaimana sih cara memimpin dari calon-calon ini misalnya sebelumnya gitu. Dan mungkin untuk beberapa sosok, beberapa orang yang memang dikait-kaitkan sebagai pemimpin negara di tahun 2024 itu juga punya track record yang bukan hanya ada di lingkungan pemerintahan ya, tapi juga di lingkungan perusahaan gitu. Dan ketika kita melihat nature dari sosok ini, biasanya kita bisa lihat nih sebenarnya atribusi apa sih yang bisa ditemukan dari sosok ini gitu. Kalau misalnya sosok transformasional, misalnya kita let's say katakan Erick Thohir, bagaimana dia bisa melihat apa yang harus diperbaiki dari BUMN yang memang menjadi bidang kerjanya dia gitu. Dia melakukan holding, dia melakukan penyederhanaan dari masing-masing perusahaan misalnya, masing-masing grup, lalu kemudian dia melakukan reorganisasi dan lain sebagainya yang memang secara langsung dirasakan oleh pengikut-pengikutnya, bukan hanya pengikutnya secara langsung di dalam organisasi, tetapi juga pengikut-pengikutnya yang ada di bawah BUMN yang diubah gitu. Di situ kita melihat bahwa memang dari gaya kepemimpinannya terasa transformasi yang diberikan oleh dia terhadap organisasi. Nah, kalau misalnya transaksional kita bisa lihat ya secara langsung lah. Kalau misalnya kalian bekerja baik, saya akan berikan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa sosok-sosok ini punya karakteristik yang berbeda. Tapi jadi suatu pertanyaan tambahan, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya pengikut itu melihat ada kalanya sosok A itu lebih kental dengan karakteristik transformasional, tapi ada kalanya juga sosok A ini menunjukkan karakteristik yang memang menggambarkan transaksional. Itu jadi hal yang menarik tuh, karena memang terkadang untuk beberapa pemimpin itu dapat memahami situasional yang ada dalam organisasi, sehingga dia bisa men-switch nature kepemimpinan dia yang tadinya transaksional ke transformasional, atau yang tadinya transformasional ke transaksional. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman salah satu contohnya yang bisa dilihat adalah ketika Elon Musk melihat bahwa Elon Musk ini lebih kental ke transaksional ya, ke transaksional. Tapi di satu sisi ketika dia sudah pakem dengan tim yang dia miliki dan punya satu value yang sama, punya satu nature yang sama, dia akan berubah menjadi transformasional. Kenapa? Karena memang ketika dia melihat bahwa organisasi ini sudah tidak ada friksi lagi di bawahnya, ketika memang sudah dalam satu warna seperti itu, dia akan lebih ke transformasional. Kenapa? Karena memang perubahan yang cepat itu perlu dilakukan untuk menjaga eksistensinya di dunia bisnis. Itu yang biasanya dia lakukan di perusahaan-perusahaan yang memang baru dia akuisisi atau yang baru dia geluti ya, baru dia masuki ketika dia mengakuisisi suatu perusahaan. Mungkin itu sih. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Izin menambahkan, Mbak, terkait dengan jawabannya, mungkin mohon maaf, pencet.
Yang baik, izin menambahkan terkait jawabannya yang tadi Mas Angga, bahwasanya untuk melihat apakah ketika pemilu yang diselenggarakan apakah pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan maksimal jabatan itu 10 tahun saja itu mampu melahirkan pemimpin yang transaksional atau transformasional. Nah, kalau menurut saya, kalau konteksnya pemilu atau levelnya presiden, itu cenderung melahirkan pemimpin yang transaksional. Karena apa? Karena pemimpin transformasional ini butuh waktu. Kita ambil contoh misalnya presiden sekarang, Pak Jokowi itu mempunyai cita-cita terkait dengan Indonesia Emas 2045. Dan juga cita-cita yang lebih dekat dibanding Indonesia Emas 2045, itu mewujudkan yang mungkin teman-teman pasti tahu, Ibu Kota Nusantara. Dan ini kan sebuah transformasi yang luar biasa ya, memindahkan ibu kota ke sebuah wilayah yang literally dari nol, dari hutan yang harus mungkin agak dipotong-potong kayunya untuk dijadikan gedung-gedung vertikal dan lain-lain. Tapi apakah ini akan beneran terwujud? Nah, ini akan jadi pertanyaan karena masa kerjanya Pak Jokowi pasti lebih pendek dibanding cita-cita yang sudah ditanamkan. Itu kalau untuk konteksnya pemilu atau konteks yang tinggi. Tapi kalau untuk konteks yang lebih rendah, misalnya tadi disampaikan Mas Angga, itu sangat mungkin atau sangat cenderung ke sosok pemimpin yang transformasional. Kita bisa lihat contoh tadi Pak Erick Thohir dengan Kementerian BUMN-nya, atau misalnya dulu itu Pak Ignatius Jonan dengan KAI-nya yang mampu mentransformasi KAI yang kita dulu tuh males banget naik kereta hingga menjadi kereta yang sangat nyaman dan mampu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu. Bila ada tambahan dari Bejani, silakan. Mas, terima kasih. Oke, jadi memang betul kalau soal apakah bisa muncul, jelas bisa saja muncul transaksional maupun transformasional. Pertanyaannya kira-kira siapa yang lebih mungkin menang ya, pemimpin yang mengusung transaksional atau transformasional? Karena yang kita lihat ya dalam kebijakan pemilu, kebanyakan kandidat ya calon, apakah itu calon caleg ataukah capres ataukah calon gubernur, itu biasanya menjanjikan banyak hal. Jadi dengan janji-janji itu jelas posisinya adalah transaksional gitu. Dan itu mungkin sekali lagi ya tergantung juga tingkat literasi, political literacy atau political. Jadi ya tingkat pendidikan juga sih ujung-ujungnya, tingkat pendidikan pemilih kita ya yang mungkin sejauh ini masih mudah dipengaruhi oleh janji-janji politik yang mungkin tidak sepenuhnya bisa terlaksana gitu ya. Jadi mindsetnya masih transaksional. Kira apa yang bisa dijanjikan dari kandidat A, apa yang bisa dijanjikan kandidat B. Jadi yang semakin bombastis dia yang menang gitu. Kurang lebih, karena yang diusung adalah transaksional. Sedangkan kalau kandidat yang mengusung transformasional mungkin tidak dipilih karena what's in it for me gitu misalnya gitu. Jadi itulah yang mungkin menurut saya pemilu itu cenderung memunculkan kandidat-kandidat yang transaksional, walaupun dua-duanya bisa aja muncul, tapi cenderung memenangkan kandidat transaksional, terutama ketika tingkat pendidikan pemilih ini masih rendah, masih ya belum memiliki kesadaran politik yang tinggi. Itu PR kita jadi membangun bangsa kita ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Udah jam 9.20. Yang untuk minggu depan kelompok berapa? Kelompok E bukan? Kelompok apa? Kemarin kelompok A. sudah tukar, iya. Oke. Minggu depan kelompok A ya. Jadi mungkin itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, Pak. Oke.